Shalom, murid-muridku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sehat-sehat, amin. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenai Tuhan, pedoman keluargaku. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, merapi pembelajaran kami, Tuhan yang menaung di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Tuhan, pedoman keluargaku. Sebagai ayat referensi bagi kita pada hari ini adalah yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24 yang berbunyi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan satu lagi dari 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari keluarga. Banyak definisi yang berbeda tentang keluarga, tetapi memiliki makna yang sama. Yang pertama di sini adalah dikatakan keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan ataupun adopsi. Dan yang ketiga adalah keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang berbeda, yaitu jenis kelamin seperti perempuan dan laki-laki yang diikat di dalam pernikahan. Nah, dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Nah, dikatakan keluarga inti di sini adalah yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Seperti murid-muridku yang ada di rumah terdiri dari papa, mama, dan juga murid-muridku. Jadi itu merupakan keluarga inti. Dan keluarga besar dikatakan adalah keluarga bati yang ditambah kerabat yang memiliki hubungan yang erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan. Misalnya seperti kakek, nenek, paman, bibi, bahkan sepupu dan sebagainya. Itu merupakan keluarga besar. Tentunya sebagai murid-muridku di sini memiliki nenek, paman, bahkan sepupu. Itu digolongkan menjadi keluarga besar. Nah, setiap kita pastinya sudah memiliki ini. Kita sudah memiliki orang tua, sudah memiliki kakek ataupun nenek, bahkan sepupu dan sebagainya. Kita akan masuk di bagian kedua. Apa yang menjadi fungsi keluarga? Mungkin sering kita bertanya, apa fungsi keluarga dalam kehidupan kita? Apa fungsi paman kita, nenek, bahkan sepupu kita dalam kehidupan kita? Nah, dikatakan di sini, setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua.
Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota memiliki tugas masing-masing, suatu pekerjaan yang harus dilakukan di dalam keluarga. Inilah yang disebut sebagai fungsi keluarga. Nah, adapun fungsi keluarga menurut sosiolog ada beberapa macam. Yang pertama adalah fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Misalnya, makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Itu yang menjadi pertama secara fungsi biologis. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Nah, ini yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Nah, keluarga itu perlu yang namanya sosialisasi. Fungsinya apa? Untuk membentuk kepribadian setiap anak. Maka harus ada dijalin hubungan sosialisasi. Yang ketiga adalah fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Nah, fungsi keluarga itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan gizi atau kebutuhan daripada karakter, tetapi keluarga memiliki fungsi untuk memberikan atau menyekolahkan anak untuk mendapat kebutuhan pendidikan sosial. Maka keluarga berperan di sini menyekolahkan anak atau orang tua menyekolahkan anaknya. Nah, yang keempat adalah fungsi religius yang mendorong dikembangkan anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, orang tua juga atau keluarga ini harus mengajarkan setiap anak-anak atau keluarganya untuk mengenal Tuhan atau taat tunduk kepada Tuhan. Maka setiap kita harus memiliki ketaatan terhadap firman Tuhan atau ketaatan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Amin. Dapat dipahami dengan jelas apa fungsi dari keluarga? Kalau belum bisa dipahami dengan jelas, bisa bertanya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan lanjutkan. Selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan di atas, ada fungsi keluarga sebagai berikut menurut iman Kristen. Keluarga yang dipaparkan di dalam Alkitab. Nah, dikatakan di sini sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Itu yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan sebagainya. Tentu ini sudah kita lakukan, menjaga kebersihan supaya alam kita baik. Maka setiap murid-muridku di sini harus menjaga alam kita dengan baik. Dan adapun fungsi keluarga selanjutnya adalah sebagai lembaga pendidik utama. Dan yang pertama, di dalam Ulangan 6 ayat 4-9 yang menguraikan, yang pertama, berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului
peran keluarga dalam pendidikan. Yang utama berarti ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Tentunya sebagai keluarga harus mengajarkan nilai-nilai Kristiani terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena setiap anak-anak mendapat nilai-nilai Kristiani yang pertama adalah daripada orang tua atau keluarga. Sehingga keluarga tidak bisa dipisahkan dari pendidikan agama Kristen untuk mendidik anak-anaknya. Yang kedua adalah sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Nah, setiap keluarga anggota menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, sebagai kita yang memiliki keluarga kita harus aktif memberikan ajaran-ajaran yang baik terhadap keluarganya. Tidak boleh memberikan hal-hal yang menjadi negatif terhadap anak-anaknya. Tentunya sebagai keluarga harus memberikan nilai-nilai Kristiani yang benar terhadap anak-anaknya. Nah, murid-muridku yang saya kasih, itulah yang menjadi fungsi daripada keluarga dalam setiap kehidupan kita. Nah, jika adik-adikku, murid-muridku sudah mengetahui apa fungsi dari keluarga, mari berikan kepada orang lain seperti kasih, sukacita, dan juga saling menolong. Amin. Oke, itu yang bagian kedua mengenai fungsi keluarga. Yang pertama tadi pengertian dari keluarga, yang kedua fungsi keluarga. Nah, yang ketiga kita akan belajar peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tentunya sebagai kita yang memiliki keluarga, tidak boleh lepas daripada kehendak Allah atau peran Allah dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan, di mana yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Manusia diciptakan berbeda-beda tetapi memiliki kesatuan. Artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Nah, jelas tentunya sebagai manusia kita harus saling melengkapi. Apalagi keluarga harus saling melengkapi, harus saling mendukung. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri dan menjadi cikal bakal manusia membangun keluarga. Nah, karena adanya hubungan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan,
maka terbentuklah suatu keluarga. Ini adalah peran Allah. Allah lah yang merencanakan ini di dalam keluarga. Maka setiap keluarga harus tetap melibatkan Allah di dalam keluarganya. Nah, dikatakan di sini terdapat 3 landasan di dalam keluarga Kristen atau pernikahan Kristen. Menurut firman Allah yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 24 tadi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi jika sudah terbentuk keluarga itu, kita harus tetap melibatkan Allah. Itu yang menjadi peran Allah dalam keluarga. Nah, karena Allah, maka keluarga itu terjadi. Karena suatu anugerah Tuhan, Allah dalam kehidupan keluarga, maka keluarga itu bisa menjadi memiliki sukacita, memiliki daya tarik untuk saling membangun, saling mendukung, saling motivasi. Nah, itu yang menjadi pengertian atau penjelasan mengenai peran Allah dalam keluarga. Kita akan lanjut untuk materi selanjutnya adalah Allah dan keluargaku. Seorang anak mempunyai 2 dimensi di kehidupan yang sedang dan akan dijalani. Di satu sisi, anak berkembang menjadi remaja, berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Dan di sisi lain, kelak ia juga akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang anak perlu disiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. Nah, murid-muridku, sadarkah kamu bahwa keadaan keluarga pada masa kini di lingkungan tempat kita berada terdapat banyak masalah dalam pergumulan yang dihadapi, seperti angka perceraian yang terus meningkat, banyaknya kasus perselingkuhan, banyaknya anak dan remaja yang terjerumus dalam jebakan narkoba, minum keras, karena sendi-sendi keluarga Kristiani yang hancur dan sebagainya. Nah, kalau kita mengetahui karena sendi-sendi kekristenan dalam keluarga tidak baik lagi, maka sering terjadi permasalahan seperti tadi yang saya katakan, perselingkuhan, anak-anak memakai narkoba, judi, bahkan hal yang tidak baik. Nah, maka di dalam saat ini sebagai keluarga harus membentuk anak, mempersiapkan anak, supaya suatu saat nanti anak ini atau murid-muridku, di saat keluarga murid-muridku mempersiapkan menjadi keluarga yang siap di dalam pernikahan atau dalam keluarga, maka kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik, yang bertentangan dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh ada perceraian, tidak boleh ada perselingkuhan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari perannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab dan pemahaman iman, pemahaman Kristen, sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Nah, pentingnya peran keluarga Kristen antara lain. Yang pertama adalah keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani.
Dikatakan keluarga adalah sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Fungsi dari keluarga. Fungsi dari keluarga adalah yang pertama adalah pembentukan kehidupan rohani dari keluarga. Dari keluarga kita mempelajari pola-pola hubungan akrab dengan orang lain. Nilai-nilai, ide, dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dalam kehidupan rohani. Keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah dan terus berlanjut. Tidak boleh putus, terus berlanjut yang namanya pembinaan. Pembinaan karakter, pembinaan nilai-nilai, perilaku terus berlanjut, tidak boleh putus. Kalau pembinaan ini berhenti, akan bisa keluarga ini rapuh. Anak-anak bisa menjadi merajalela, tidak taat kepada orang tua. Bahkan anak-anak akan bisa mengkonsumsi yang tidak baik. Nah, itu yang menjadi fungsi keluarga adalah suatu tempat bernaung kudus. Amin, paham? Mengerti? Nah, yang ketiga adalah keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya. Nah, yang keempat adalah keluarga adalah salah satu untuk menceritakan karya-karya Allah di dalam hubungan keluarga itu. Mengenai anugerah Allah, mengenai kebesaran Allah. Keluarga yang menceritakan suatu hal yang indah diceritakan kepada setiap keluarganya. Nah, itu yang menjadi suatu pentingnya peranan keluarga Kristen di dalam keluarga itu. Maka setiap murid-muridku, belajarlah, sungguh-sungguhlah belajar, sungguh-sungguhlah belajar firman Tuhan, sungguh-sungguhlah belajar dalam keluarga. Jangan pernah menjadi anak yang tidak baik di dalam keluarga, tapi taatlah kepada orang tua yang memberikan kepada kita pendidikan, nilai-nilai moral, bahkan attitude dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat kita sudah memahami apa yang menjadi pengertian keluarga, fungsi keluarga, peran Allah dalam keluarga, maka kita akan belajar kembali mengenai melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Nah, tentunya kita sudah memahami apa sih pengertian keluarga, fungsi keluarga. Nah, kita tidak lupa bahwa kita harus melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Amin? Ya. Nah, dalam keluarga Kristen ada hal yang khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga, maupun secara pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan, serta pembaharuan hidup oleh Tuhan. Nah, dikatakan dalam setiap hal ini, Tuhan menjadi peran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi dikatakan berkat Tuhan.
Pengertian berkat Tuhan di sini adalah mencakup secara luas. Bukan hanya sekedar uang atau hal material. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya. Berkat Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya. Contohnya seperti Abraham yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Obed-Edom beserta keluarganya yang diberkati Tuhan karena membiarkan tahu Tuhan tinggal dalam rumah mereka. Nah, setiap janji-janji Tuhan, kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, akan terjadi janji-janji Tuhan itu, berkat Tuhan itu akan terjadi. Yang kedua adalah pengampunan. Tak seorang pun yang hidup seperti di dunia ini. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Tahukah kamu, karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus dihukum sampai mati di kayu salib. Kematiannya merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Seperti Tuhan yang mengampuni kita sebagai orang Kristen harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, figur kita atau terlalu kita yang pertama adalah Yesus. Jadi apa yang dilakukan Tuhan itu juga harus kita lakukan. Seperti melakukan pengampunan. Jika ada orang yang bersalah terhadap kita, kita harus berani menerima. Atau dikatakan, kita harus siap mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah karena selalu membawa kedamaian, harmonis, dan menumbuhkan persekutuan, hubungan yang baik, hubungan yang erat dengan sesama. Sehingga pengampunan ini menjadi salah satu hal yang khas di dalam keluarga Kristen. Suatu hal yang khusus dalam keluarga Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan keluarga. Nah, bisa dibayangkan jika Anda dalam kehidupan keluarga Kristen, baik antara orang tua dengan anak maupun antara anak-anak yang tidak bisa saling mengampuni dan memaafkan, maka yang tumbuh dalam kehidupan keluarga adalah rasa kepahitan, ketidakharmonisan, kebencian yang sama sekali tidak menunjukkan kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita memikirkan di dalam keluarga tidak ada pengampunan, apa yang terjadi? Seperti yang saya bilang tadi, akan timbul rasa kepahitan, emosi, dendam. Maka keluarga itu akan menjadi berantakan. Nah, murid-murid itu yang saya kasihi, perlu kita harus memiliki yang namanya pengampunan atau siap mengampuni orang yang bersalah. Atau kita harus siap minta ampun terhadap orang, terhadap keluarga kita khususnya. Sehingga terjadi keharmonisan di dalam keluarga itu. Yang selanjutnya adalah tadi pembaharuan oleh Tuhan. Pembaharuan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia baru yang tidak sama dengan kehidupan yang lama. Pembaharuan oleh Tuhan dalam keluarga kita akan dirasakan dalam arah tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita sudah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita,
maka dikatakan yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Karakter kita yang tidak baik akan kita tinggalkan. Tetapi karakter yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan akan kita lakukan. Sehingga membuat perubahan terhadap keluarga kita. Amin. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini mengenai Tuhan pedoman keluargaku. Nah, sebelum kita tutup kelas, saya akan memberikan edukasi bagi setiap murid-muridku yang ada di sini. Mari miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati, saling mengampuni satu dengan yang lain. Nah, saya akan memberikan yang menjadi rangkuman bagi kita mengenai pelajaran kita pada hari ini tentang Tuhan pedoman keluargaku. Keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua adalah keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik maupun fisik, mental, psikis, spiritual, dan sosial, serta menjadikan perpanjangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Yang ketiga adalah keluarga Kristen menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga, berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang membawa kesaksian bagi masyarakat. Saya akan memberikan evaluasi pelajaran kita hari ini. Hari ini dengan satu soal aja. Yang pertama adalah di sini katakan. Baik, saya akan memberikan evaluasi bagi murid-muridku mengenai pelajaran kita hari ini yang mengenai berikan contoh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup dalam keluargamu. Oke, saya ulangi. Berikan contoh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup dalam keluargamu. Oke, saya berikan waktu 2 menit untuk mengerjakan ini. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Kalian jawab di sini. Saya percaya setiap yang kita terima pada pagi hari ini, pelajaran ini bisa dapat kita lakukan dengan baik dalam keluarga kita. Baik, kita akan tutup kelas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, Engkau Allah yang hebat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, bagimu segala hormat, segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari kelas ini. Tuhan menyertai setiap murid-muridku yang ada di kelas ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.